Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membahas dan membaca dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih berada pada pembahasan yang terakhir di bab yang terakhir, dan kita melanjutkan membaca faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. As-sadisu, adab yang keenam, an yukrima ahlal madrasati allati yaskunuha. An yukrima, hendaknya dia memuliakan ahlal madrasati, para penghuni madrasah, allati yaskunuha, yang dia tinggal di sana, bi ifsya'i salami, dengan menyebarkan salam, maksudnya mengucap salam kepada orang yang tinggal di situ, wa idharil mawaddati wal ihtirami, dan menampakkan al-mawaddah, rasa kasih sayang, wal ihtirami, dan memuliakan, wa yar'alahum, dan menjaga untuk mereka, haqqal jirati was suhbati, hak sebagai tetangga dan sebagai suhbah, sebagai kawan, wal ukhuwati, dan juga hak sebagai saudara fiddin, dalam agama, wal hirfati, dan juga sesama orang yang beraktivitas, li'annahum, karena mereka orang-orang yang menghuni madrasah juga, ahlul ilmi, adalah orang-orang yang dekat dengan ilmu, wa hamalatuhu, dan pembawa ilmu, wa tullabuhu, dan para pencari ilmu. Maka hendaknya kita saling menghormati dengan orang-orang yang berada di lingkungan madrasah tersebut. Wa yataghafalu an taksirihim, wa yataghafalu, dan melupakan an taksirihim, dari kelalaian yang mereka lakukan terhadap kita. Mungkin ada kesalahan, maka kita maafkan. Wa yaghfiru zalalahum, dan memaafkan ketergelinciran mereka. Wa yasturu auratihim, dan menutupi aurat mereka, maksudnya menutupi aib-aib yang ada pada diri mereka, karena itu adalah hak sebagai sama muslim. Wa yashkuru, dan berterima kasih, muhsinahum, pada orang yang berbuat baik dari mereka, sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa yashkurillahu man la yashkurin nas, tidak berterima kasih pada Allah orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Wa yatajawazu an musiihim, dan memaafkan dari orang yang berbuat buruk dari mereka. Maka itu adalah sikap yang paling baik. Ketika orang berbuat baik, berbuat buruk kepada kita, maka kita memaafkan mereka. Itu adalah akhlak yang mulia. Fa illam yastaqirra khatiruhu, fa illam yastaqirra, jika tidak menetap khatiruhu, pikirannya, li su'i jiratihim, karena buruknya sikap bertetangga mereka, wa khubthi sifatihim, wa khubthi sifatihim, dan buruknya sifat mereka, au li ghairi dzalika, atau yang semisal itu, fal yartahil, maka hendaknya dia pergi, anha, dari madrasah tersebut, sa'iyan, berusaha, fi jam'i qalbihi, dalam mengumpulkan hatinya, wastiqrari khatirihi, dan mengumpulkan dan meneguhkan jalan pikirannya. Maka di sini boleh sampaikan, kalau misalkan memang faktornya sangat kuat yang mendorong orang untuk pergi dari tempat tersebut, maka silahkan. Di mana sudah tidak mungkin lagi untuk belajar, ya, dan tidak kondusif atau yang semisalnya. Ya, termasuk di sini misalkan ada sisi pembulian atau yang semisalnya, maka ini jika tidak teratasi, maka dipersilahkan bagi seorang santri untuk mencari tempat lain untuk belajar. Limatan qala wa idza jtama'a, dan apabila telah berkumpul qalbu, hatinya, fala yantaqil, maka jangan dia berpindah, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Fa inna dzalika, karena hal tersebut, makruhun, dibenci, lil mubtadi'ina, bagi orang yang baru memulai belajar, jiddan, dengan kebencian yang sangat. Wa asyaddu minhu, dan lebih daripada itu, karahiyatan, dalam kebenciannya atau dalam hal yang dibenci, tanaquluhum, berpindah-pindahnya santri tersebut, min kitabin, dari satu kitab, ila kitabin, kepada kitab lain, karena taqaddama,
sebagaimana sudah berlalu. Fa innahu alamatun, sungguhnya hal tersebut adalah tanda ala dhajri, atas ketidaksabaran, wala'bi, dan juga bermain-main, wa adamil falahi, dan juga tidak sukses. Dalam artian bagi orang yang memang sudah pernah belajar dan sudah memiliki pondasi yang kuat, ya di situ dia mungkin hanya mengambil sedikit ilmu saja, maka dipersilahkan baginya untuk berpindah. Namun apabila dia orang-orang yang baru dan tidak ada hajat sama sekali, tidak ada kebutuhan hal yang mendorong dia untuk pergi dari tempat itu, maka jangan dia pergi dari sebuah madrasah itu, karena itu dibenci. Ya, tanakul semacam itu, pindah-pindah dari satu mahat ke mahat yang lain, ya hanya pindah-pindah tanpa ada hal yang atau uzur yang benar-benar diperbolehkan, maka ini suatu hal yang dibenci. Dan lebih dibenci adalah apa? Ketika dia pindah-pindah belajar dari satu kitab ke kitab lain, belum selesai kitab dia sudah pindah-pindah kitab lain, maka ini adalah satu hal yang sangat dibenci. Maka sejatinya yang tidak disukai oleh para ulama salaf itu dalam metode belajar adalah suatu hal yang tidak sifatnya mulazamah, dalam artian tidak satu kitab selesai seperti itu. Maka ini satu hal yang sangat tidak baik dalam proses belajar. Termasuk juga misalkan metode pembelajaran dengan sistem kurikulum per tema, bukan kurikulum per kitab. Maka ini sejatinya adalah satu hal yang dibawa dari barat gitu ya. Misalkan kayak di kampus menerapkan SKS yang dia hanya menuntut tema, tidak menuntut menyelesaikan satu kitab. Jadi bisa jadi tema ini, tema A misalkan pakai kitab ini, tema B sudah ganti kitab. Maka ini satu hal yang tidak bagus dalam pembelajaran, dan ini tidak disukai oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab mereka. Kemudian beliau mengatakan qala as-sabiu, adab yang ketujuh, an yakhtara bi jiwarihi, hendaknya memilih orang yang menemaninya, ini amkan jika memungkinkan, aslahahum, yang paling saleh halan kondisinya, wa aktsaruhum, dan yang paling banyak istighalan, sibuknya dia dengan ilmu, wa ajwadahum, dan yang paling bagus taba'an, sifatnya, wa aswanahum, dan yang paling menjaga irdan, kehormatannya. Maka hendaknya kalau bisa mencari teman yang semacam ini maka diusahakan. Mengapa? Dia mengatakan liyakuna mu'inan, liyakuna supaya dia menjadi mu'inan, pembantu baginya, lahu baginya, ala ma huwa, atas apa yang dia bisadatihi di hadapannya. Makanya supaya dia bisa membantu dalam mencari ilmu. Karena teman yang buruk akan mempengaruhi temannya. Beliau mengatakan wa min al-amsali, termasuk peribahasa mengatakan al-jaru qabla ad-dar, tetangga itu sebelum rumah. Dalam artian kalau orang mau cari rumah, cari dulu tetangganya, dilihat dulu tetangganya sebelum membeli rumah. Warrafiqu qabla tariq, warrafiqu, dan teman, kawan dalam perjalanan, qabla tariqi, sebelum melakukan perjalanan, wattiba'u sarraqatun, dan sifat manusia sarraqatun itu bisa mencuri atau bisa mengambil sifat orang lain. Wa min bil jinsi, dan termasuk adat daripada daripada sesuatu, atasyabbuha bi jinsihi, dia akan meniru dengan yang sejenisnya. Oleh karenanya hendaknya dia menjauhi hal yang buruk supaya dia tidak meniru hal yang buruk dari orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan qala wal masakin, dan tempat tinggal, al aliyatu, yang tinggi tempatnya, misalkan lantai atas, liman la yad'ufu, bagi orang yang tidak lelah, anis su'udi, untuk naik ilaiha, ke lantai tersebut, aula, lebih utama, bil mustaghili, bagi orang yang sibuk dengan ilmu, wa ajma'u, dan itu lebih mengumpulkan li khatirihi, untuk pikirannya. Idza kana, apabila al-jiranu, tetangga-tetangga di lantai tersebut, sholihin, adalah orang-orang yang saleh, yang baik. Ya, karena kalau di lantai bawah ya mungkin akan ramai atas misalnya.
Waqad taqaddama dan telah berlalu qaulul khatibi, perkataan Khatib Al-Baghdadi yang dimaksud di sini. Al-Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan annal ghurafa, bahwasanya ruangan ya, bahwasanya dalam ruangan aula lebih utama bil hifzi untuk hafalan. Wa amma dha'ifu, dan adapun orang yang lemah ya tidak kuat untuk naik turun tangga misalkan, wal muttahamu, dan orang yang khawatir akan ada prasangka buruk terhadapnya, waman yuksadu, dan orang yang memang dicari lil futya untuk dimintai fatwa misalkan orang yang penting, wal istighalu alaihi, dan orang yang selalu orang-orang sibuk untuk belajar kepadanya, fal masakinus sufliyah, maka tempat tinggal yang bagian bawah aula lebih utama bihim untuk mereka, supaya orang tidak kesulitan untuk mengakses tempat tinggalnya, dalam artian tempat dia berada untuk belajar kepadanya dan semisalnya. Ini kalau misalkan maskannya itu beberapa lantai gitu ya. Kemudian beliau mengatakan qala wal maraki, dan tempat naik allati taqrubu minal bab, yang dekat dengan pintu, au minad dihliz, dihliz ya sama semacam pintu, aula lebih utama bil mauthuqi bihim, terhadap orang yang memang terpercaya ya terhadap mereka, wal maraqid dakhilatu, dan tempat yang naik yang berada di dalam allati yahtaju fiha, yang dibutuhkan di dalamnya, ilal mururi, untuk berjalan bi ardil madrasati, ke tempat madrasah, aula lebih utama bil majhulina al muttahamin, bagi orang yang tidak diketahui kondisinya, maksudnya orang baru, wal muttahamin, atau orang yang khawatir diprasangkakan dengan sangka yang buruk ya, diprasangkakan dengan prasangka yang buruk ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kalau orang yang tinggal dekat dengan pintu keluar atau yang semisalnya ya, maka hendaknya orang-orang yang memang terpercaya, yang tidak mungkin melakukan hal buruk sehingga dia lebih cepat keluar dari pintu tersebut. Tapi kalau orang yang baru berada di situ, maka dikhawatirkan masih ada sisi kecurigaan, maka jangan diberi tempat tinggal yang mudah untuk akses keluarnya gitu. Kemudian beliau mengatakan qala wal aula, dan yang utama la yaskuna, tidak tinggal al madrasata di madrasah, wasimul wajhi, orang yang tampan wajahnya ya, dalam artian tampan di sini relatif ya, dalam artian tampan di sini orang yang amrot ya, orang yang tidak memiliki jenggot ya, yang mulus atau yang semisalnya, karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah di situ. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama juga tentang masalah amrot ini, masalah amrot ya. Amrot itu orang yang wajahnya bersih dari bulu, dia nggak ada kumisnya, dia nggak ada jenggotnya gitu ya. Maka ini dikhawatirkan. Ausabiyun, atau anak-anak, laisa lahu fiha, yang tidak ada pada dirinya waliyun, wali, fatinu au fatina, yang bisa menjaganya. Yaitu zaman dahulu ya, karena memang dikhawatirkan akan terjadi fitnah dengan adanya amrot atau yang semisalnya ini. Wa alla yaskunuha, dan tidak tinggal di madrasah nisaun, perempuan, fi amkinatin, di tempat yang tamurru, melewati tempat tersebut, ar-rijalu, para laki-laki, ala abwabiha, di pintu-pintunya. Makanya kalau bisa, kalau ada asrama perempuan ya tempat yang agak jauh, yang tidak ada akses yang mudah bagi laki-laki untuk lewat di situ gitu. Aula hakuan, atau hendaknya tidak ada baginya sebuah jendela atau misalnya tusyrifu, yang langsung mengarah ala sahatil madrasah, ke halaman madrasah. Karena bisa jadi nanti para perempuan akan melihat ya dari sisi jendela itu, kemudian akan ada fitnah karena melihat yang bukan mahramnya. Kemudian beliau mengatakan qala wa yanbaghi, dan hendaknya lil faqih, bagi orang yang faqih ya, an la yudkhila ila baiti, tidak memasukkan dalam rumahnya, man fihi raibatun, orang yang dalam dirinya raibatun, ada satu keraguan, dalam artian
ada prasangka yang kurang baik pada diri orang itu, au syarrun atau ada keburukan padanya, au qillatu dinin atau sedikit sisi agamanya, maksudnya dia orang yang tidak berpegang teguh dengan agamanya. Wala yadkhula ila baiti, dan hendaknya orang yang faqih, orang yang penuntut ilmu tidak masuk ila baiti ke dalam rumah man fihi, orang yang di dalamnya raibatun ada prasangka buruk padanya, au qillatu dinin atau sedikit agamanya gitu ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya, maka tidak masalah. Wala yudakhila ilaihi, dan tidak memasukkan ke dalam rumahnya man yakrahuhu, orang yang membencinya, siapa ahluha, yang tinggal di madrasah tersebut gitu ya, tinggal di madrasah tersebut. Au man yanqulu sayyiati sukani, atau orang yang tidak memasukkan orang yang suka menyebarkan keburukan dari para penghuni madrasah. Au yanummu alaihim, atau orang yang namimah, yang mengadu domba ya pada penghuni madrasah. Au yuqi'u bainahum, atau membuat fitnah di antara mereka. Au yushghiluhum an tahsilihim, atau menyibukkan mereka dari belajarnya mereka ya. Makanya jangan sampai orang-orang yang merusak semacam ini dimasukkan ke dalam madrasah. Wala yu'ashiru fiha ghaira ahliha, dan hendaknya tidak berkumpul di dalam madrasah kecuali memang hanya penghuni madrasah saja, tidak ada penghuni luar gitu. Karena jadi memang fungsinya seperti itu madrasah, supaya apa? Tidak bercampur dengan orang-orang yang ada di luarnya gitu. Kemudian yang ke-8, qala ats-tsaminu, yang ke-8, idza kana sakanuhu fi masjidil madrasah. Qala idza kana, apabila sakanuhu tempat tinggalnya dia fi masjidil madrasah, di masjid madrasahnya atau di masjid mahatnya. Au fi makanil ijtima', atau di tempat berkumpulnya manusia. Wa mururuhu, atau tempat berlalu lalangnya manusia, ala usurihi, di atas pembatasnya, au furushihi, atau tempat lantainya. Falyatahaffaz, maka hendaknya dia menjaga inda su'udihi ilaihi, ketika dia naik ke atasnya ya, atau naik di atas orang tersebut, min suquti syai'in min alaihi, ya, jatuhnya sesuatu dari sandalnya. Wala yuqabilu bi asfalihima al-qiblah, dan jangan menghadapkan dan bagian sandalnya, bagian bawah sandalnya ke arah kiblat. Wala wujuhan nas, dan juga tidak mengarah kepada manusia. Wala thiyabahu, dan tidak juga mengarah kepada pakaian manusia. Bal yaj'alu, akan tapi menjadikan asfal ihdaihima, menjadikan bagian bawah dari salah satu sandalnya tadi, ila asfalil ukhra, ke bagian bawah sandal yang lain, ba'da nafdhiha, setelah membersihkannya. Wala yulqiha ilal ardi, dan tidak melempar ke atas tanah, bi'unfin, dengan keras. Wala yatrukuha, dan tidak meninggalkannya, fi madhinnati majalisin nas, di tempat berkumpulnya atau di tempat majelisnya manusia. Wal waridina ilaiha, dan orang yang datang kepada tempat tersebut, ghaliban, secara umum, katarafai suffah, seperti ujung daripada beranda masjid misalkan. Bal yatrukuha, akan tapi dia meninggalkan sandalnya itu, idza tarakah, ketika dia meninggalkannya, fi asfalil wasti, di bagian bawah ya, pertengahan, wa nahwi, atau yang semisalnya. Wal yadhu'ha, dan tidak meninggalkannya, tahtal husuri, di bawah lantai, atau di bawah karpet, atau di bawah
alas ya fil masjid di masjidnya bihaitsu tankasiru di mana bisa merusak karpet tersebut. Nah, itu kalau misalkan ini adab ya. Adab ketika berada di tempat tinggalnya itu di masjid atau di tempat-tempat banyak orang atau berkumpulnya manusia, maka hendaknya memperhatikan sandalnya ini. Maka sandalnya jangan diletakkan di sembarang tempat, jangan diarahkan ke arah kiblat, diarahkan ke arah manusia atau yang semisalnya gitu ya. Nah, dia simpan di tempat penyimpanannya ya, di tempat penyimpanannya. Kemudian beliau mengatakan qala idza sakana fil buyut al-ulya, jika dia tinggal di rumah yang berada di posisi yang tinggi, khaffafal masya, maka dia ringankan jalannya, wal istilqa'a 'alaiha, dan berbaring di atasnya, wa wada'a ma yathqulu atau dalam meletakkan sesuatu yang berat, kaila yu'dhi man tahtahu, supaya tidak mengganggu orang yang di bawahnya. Ini kalau zaman dulu karena tingkat itu masih terbuat dari suatu hal yang sekedarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pergerakan di atas sangat terasa sekali bagi orang yang di bawahnya. Maka hendaknya dia berhati-hati. Ya tidak terlalu gedruk gitu ya kalau bahasa Jawa, atau melangkah dengan langkah yang kuat gitu. Wa idza jitama'a ithnani, jika berkumpul dua orang min sukanil ulu, dari tempat yang tinggi, au ghairihim atau selain mereka, fit darajah, di satu lantai, lin nuzul untuk turun, badara asgharuhuma, maka hendaknya yang lebih cepat adalah yang paling muda, bin nuzul untuk turun, qablal kabir, sebelum yang tua, karena biasanya yang tua itu agak lama gitu ya. Nah, ini adabnya ketika Anda turun maka lebih duluan yang muda. Wal adabu lil mutaakhiri, dan adab bagi orang yang telat, an yalbatha, dia menunggu, wala yusri'u bin nuzul, dan tidak bersegera untuk turun ya. Jadi tidak boleh salip-salipan di tangga gitu ya. Ila an yantahiya, hingga selesai al mutaqaddimu, orang yang datang duluan, ila akhir darajah, hingga akhir daripada lantai tersebut, dalam artian akhir daripada tangga tersebut, min asfali, di arah bawah. Fa in kana kabiran, jika orang itu tua, ta'akkada dzalika, maka dia perhatikan hal itu. Wa in ijtama'a, atau ta'akkada dzalika, maka lebih dianjurkan untuk tidak menyalipnya gitu ya. Wa in ijtama'a, dan apabila berkumpul dua orang, fi asfali darajah, di bagian bawah dari tangga, litulu'i, untuk naik, ta'akhkhara, maka hendaknya tidak dahulu atau lebih telat gitu ya, asgharuhuma, yang paling kecil, yang paling muda ya, jangan mendahului gitu ya. Lias ada, supaya bisa naik akbaruhuma, yang lebih tua, qablahu, sebelumnya, karena posisinya ke atas gitu ya. Jadi kurang sopan kalau misalkan ada anak yang berada di atas orang yang lebih tua. Demikian, Allah taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin.